Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update perkembangan terbaru dari kasus pembunuhan Sandi Pramana, aktor dari sinetron Mak Lampir atau Gunung Merapi 3 yang terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 lalu. Dan sekarang kita akan coba bahas adalah keterangan terbaru dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra yang memang sudah melakukan interogasi terhadap pelaku yang bernama Nanang Irawan atau Gimbal. Dan ternyata memang betul ya, seperti kita ketahui bahwa mayoritas yang namanya kasus seperti ini pada umumnya adalah penyebabnya karena sakit hati. Tapi kan sakit hati itu general ya. Sakit hati karena apa nih? Karena masalah asmarakah, apakah harta, atau bahkan tahta begitu. Nah, ada beberapa keterangan di sini kalau kita bandingkan dengan keterangan istri dari Sandi Pramana atau korban ya. Ade Andriani kan kalau kita lihat kemarin ada beberapa fakta yang dia sampaikan bahwa ternyata pelaku ini pernah menjadi kayak tukang ojek langganannya sebelum menikah. Terus juga dikatakan memang ada konflik yang kesannya itu kayak apa ya, dia ini kayak mau menyalahkan itu gara-gara orangnya pendiam, gara-gara dia itu nggak mau bergaul, terus juga orangnya sensitif, kesannya adalah seperti itu. Nah, tetapi ternyata setelah kita dengarkan dari dua belah pihak, ada indikasi ada beberapa hal yang tidak diceritakan secara utuh oleh pihak istri korban tanpa bermaksud untuk tidak empati di sini. Cuman kita pengen cari tahu adalah fakta sebenarnya. Nah, keterangan dari Kombes Pol Wirasatya Triputra, ternyata ini permasalahan itu sudah berlangsung sejak tahun 2019. Itu adalah momentum pada saat Sandi Pramana, aktor ini, itu akan melangsungkan pernikahannya. Dikatakan di sini bahwa mereka tuh sama-sama sebenarnya tinggalnya itu awalnya tetanggaan di perumahan Cibarusajaya, Desa Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di tahun 2019 tersebut, awalnya kan mereka tetanggaan, tapi kalau sekarang kan mereka rumahnya itu kayak berbeda RT ya, masih dalam satu kawasan komplek yang sama, dan dia ngontrak di sana. Nah ini nih yang menjadi salah satu alasan kenapa dia punya rumah loh, si tersangka ini deket sama si korban, tapi kenapa dia sampai pindah, walaupun cuma beberapa RW mungkin, beda RT atau seperti apa kalau tinggal di daerah, aku kurang begitu paham ya seperti apa, tetapi sampai dia memutuskan untuk ngontrak, nggak mau lagi tinggal di rumahnya, itu karena memang ada suatu hal yang ngebuat mereka nggak nyaman. Dan ternyata diawali di tahun 2019, menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, waktu korban Sandi Pramana itu mau menikah, itu mereka tuh mau membuat pesta pernikahan. Dan membuat pesta pernikahan itu biasanya kalau hajatan di daerah kan ya, itu ada tendanya, terus juga macam-macamnya kan mungkin ke tetangga gitu. Nah, gara-gara hal seperti itulah kayak apa, ada beberapa pohon yang ditebang oleh pihak korban, dugaannya seperti itu, nggak izin, kemudian juga ada beberapa area tanahnya yang terpakai tapi tidak minta izin, jadi sama si pelaku ini dipendam begitu aja. Alasannya karena ya dia diem aja karena memang tahu katanya bahwa korban ini, Sandi Pramana, dikenal menurut dia adalah sebagai orang yang emosional dan juga temperamental. Makanya dia nggak mau cari permasalahan. Dan aku yakin ada percikan-percikan lainnya ya, khas kayak di film-film kali ya, antara tetangga yang tidak harmonis. Dan dipastikan bahwa menurut Direskrimum Polda Metro Jaya, mereka selama bertetangga dan tinggal di perumahan tersebut, mereka tidak harmonis. Bahkan saking tidak harmonisnya, ya akhirnya si tersangka rela ngontrak gitu loh, walaupun dia punya rumah di sana, agar tidak menjadi tetangganya. Jadi itu adalah bagian yang tidak diceritakan oleh istri dan juga pihak-pihak terkait yang mungkin aja mereka tidak tahu. Itu adalah awalnya gitu, tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 itu akhirnya tersangka memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke tempat lain walaupun cuma ngontrak karena sudah tidak kuat lagi karena ada konflik-konflik tersebut. Nah, kemudian di Oktober 2024, ini adalah keterangan yang disampaikan dari sejumlah warga dan juga RT. Memang betul ada rapat RT di wilayah tersebut, karena lagi ada kasus terkait dengan dugaan perselingkuhan ketua RT saat itu yang katanya ada main dengan salah satu warganya di sana.
pada saat mereka datang di rapat tersebut, ini juga mungkin unik dan juga apes ya. Eh, Pelaku ini tersangka biasanya tuh nggak pernah hadir pada saat rapat, tapi kali ini dia hadir begitu. Salah satu yang dibahas dalam rapat di bulan Oktober itu adalah terkait dengan perselingkuhannya, dugaannya ya ketua RT di situ, dan dikatakan bahwa si korban itu ngomongnya dengan nada emosional ke istri dari Pak RT-nya dengan marah-marah, dengan gaya yang sangat intimidatif. Kemudian pelakunya bilang, apa nih kata-katanya? Nggak usah teriak-teriak katanya, biasa aja gitu. Terus dijawablah sama si korban bilangnya begini, lu bukan warga sini, nggak usah ikut-ikutan gitu. Ya udah, sama reaksinya seperti tahun 2009, tersangka tuh cuma bisa diam aja, memendam dalam hati. Kemudian setelah dia diam aja, memendam dalam hati dan coba menenangkan diri, esoknya, nah ini nggak selesai begitu, di bulan Oktober juga, sehari setelahnya, istri dari tersangka ini mendapatkan pesan WhatsApp yang ini isinya adalah berupa kayak somasi gitu. Ini termasuk orang yang, wow, gampang banget mau nyomasi ya, karena suka tidak suka kan kita ketahui juga bahwa korban Sandi Pramana juga pernah mencalonkan diri sebagai caleg ya, tapi kan gagal ya. Mungkin dia sudah punya koneksi luas, tahu hukum dan sebagainya. Di pesan somasi tersebut, itu dikatakan bahwa dia nggak terima karena ada tuduhan si tersangka ini menyerang dia pada saat rapat itu. Kalau somasi kan intinya harus ada permintaannya apa? Mungkin permintaannya harus minta maaf, harus mengakui A, B, C, dan D. Tetapi dari tersangka dan juga keluarganya tidak ambil pusing dan didiamkan aja. Nah, kemudian pada hari Minggunya 12 Januari 2025 di hari H sekitar jam setengah 7 pagi itu adalah momentum terjadinya peristiwa seperti itu karena saat itu pelaku itu sedang memperbaiki sepeda motornya. Waktu lagi memperbaiki, dia ngelihat korban itu lagi berkendara naik motor jaraknya 2-3 meter. Nah, tiba-tiba dia lagi ngebenerin itu, teman-teman. Menurut keterangan di reskrimumnya bahwa si korban itu katanya meludah, kemudian menatap dengan tatapan yang sinis begitu. Gara-gara dia mendapatkan perlakuan seperti itu, tersangka ini udah nggak bisa menahan lagi emosi, kemudian dia mengambil pisau yang ada di kandang ayam, kemudian dia dikejar dan dilakukan hal seperti itu. Makanya nggak heran waktu istrinya korban ya datang di rumah sakit, hal yang paling nyata, yang paling ngebuat dia kaget adalah pada saat ngelihat wajah dari suaminya yang sudah meninggal dunia. Dikatakan wajahnya itu luar biasa karena banyak bekas benda tajam di situ teman-teman ya. Dan itu adalah indikasi bahwa beberapa keterangan dari dokter forensik kalau orang itu punya dendam yang luar biasa dalam, itu biasanya diserang adalah bagian wajahnya. Kadang kan pengen wah gitu kan ya. Nah, tapi ini juga ada hal yang unik teman-teman. Berarti keterangan-keterangan ya, kita nggak tahu apakah ini adalah betulan motif yang sesungguhnya atau tidak, tapi aku mencium aroma memang ini adalah kayak spontanitas begitu, suka nggak suka ya. Ini penting karena berhubungan dengan konstruksi hukumnya, kalau memang ini terbukti adalah spontanitas, ya hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Sementara kalau terbukti ada perencanaan, ya ini ada bisa hukumannya bisa seumur hidup bahkan lebih juga teman-teman. Nah ini kan ada kayak apa pisaunya kan dibuangnya di comberan dekat TKP. Itu salah satu indikasi bahwa dia tidak well prepare. Karena kemarin banyak yang bilang kalau memang dia tidak merencanakan ngapain dia udah bawa senjata sendiri. Oh ternyata baru diketahui nih kronologinya. Senjata tersebut diambil dari kandang ayam. Kan kemarin tuh kalau menurut istri dari korban bilangnya ini si pelaku ini katanya suka banget kayak nebangin pohon-pohon di sana. Dugaannya menurut Ade Andriani, istri dari Sandi Permana bilang bahwa ya jangan-jangan dia itu lagi motong-motong apa katanya pohon, kemudian ditegur sama suami saya, makanya dia tersinggung. Ternyata kan versi dari pihak kepolisian yang sudah melakukan BAP pertama kali untuk Nanang Irawan tidak seperti itu. Ini menjadi salah satu pelajaran sih bagi aku pribadi ya. Kalau memang kita ngelihat ada orang yang kita sakiti, ataupun juga kita sakit hati, kita harus menyelesaikan gitu. Karena jangan sampai kayak api dalam sekam gitu loh. Api dalam sekam kan apinya itu kelihatannya kecil di luar ya, tapi di dalam itu kobarannya udah banyak banget. Nah sama nih sepertinya
tepat banget menggambarkan karakter dari Nanang Irawan atau Gimbal. Dia kelihatannya cuma diem-diem doang, marahnya cuma kecil, tapi di dalamnya ternyata marahnya luar biasa. Dan tanpa bermaksud aku menyudutkan korban Sandi Pramana, perilaku dari tersangka memang salah ya. Mau dia seegois ataupun sekasar apapun, bukan berarti kan harus melakukan seperti itu. Dan aku yakin banget sih, kalau aku ngelihat dari ekspresi wajah dari pelaku ini, kemungkinan besar dia menyesal banget. Gara-gara menuruti emosi, sekarang dia harus mendekam dalam penjara, dia terpisah dengan 3 anaknya dan juga istrinya, plus juga dengan berbagai macam konsekuensi yang harus dihadapi. Ya, sekali lagi ini menjadi pelajaran, apalagi bertetangga zaman sekarang. Kayak dulu teman-teman, aku pernah ngeliat nih, ada salah satu tetangga aku di Lampung dulu ya. Ini bagian yang kayak saudara, bukan saudara ya, temanku ya. Aku ngeliat mereka ini tinggal sebelahan, padahal mereka juga masih saudara, tapi mereka tuh suka saling serang. Kalau ribut itu ya cuma gara-gara permasalahan adalah kayak apa? Tetangganya itu punya kayak saluran air yang airnya itu langsung jatuh ke rumah tetangganya, tidak dibuat kayak apa ya, sedemikian rupa lah agar tidak jatuh langsung, dibuat pipa seperti itu. Dan aku menyaksikan langsung gitu temanku itu ribut sama tetangganya, anaknya, bapaknya, semua itu saling serang, teriak-teriakan. Gila ya, hidupnya nggak nyaman banget. Dan aku khawatir banget tuh, nanti kalau ada setan lewat, bisa terjadi hal yang seperti ini begitu. Karena kan kita mikir, ah sudah cuman perang mulut doang. Tapi ternyata kalau lagi apes, bisa sampai seperti ini. So, sementara itu dulu bisa aku update terkait dengan perkembangan kasus dari Sandi Pramana, aktor yang dihabisi di hari Minggu lalu. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap harus ada konsekuensi dan juga keadilan untuk korban. Karena bagaimanapun juga ini kan cerita aku tangkap dari pihak pelaku. Kita coba kalau seandainya Sandi itu bisa hidup dan bisa menceritakan dari sudut pandangnya, mungkin juga akan ada sudut pandang yang baru. So, biarkan hukum yang akan mencari tahu dengan berbagai macam alat buktinya, apakah alibi ini akan meringankan dia pada saat persidangan nanti, ataukah jangan-jangan alibi ini hanyalah sekedar karangan belaka. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.